Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, gimana kabarnya ayah bunda hari ini? Semoga ayah bunda tetap sehat dan semangat dalam membersamai putra putri salih-salihnya. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang gaya belajar anak dan bagaimana cara mengarahkannya. Gaya belajar anak berbeda satu dengan lainnya. Ada yang lebih suka belajar lewat mendengarkan, ada yang justru lebih tertarik belajar dengan melihat gambar-gambar, ada yang semangat belajar jika bersentuhan langsung dengan objeknya, dan tidak sedikit pula yang memiliki gaya belajar dengan selalu melibatkan fisiknya alias sambil bergerak ke sana kemari. Tidak ada yang salah dengan gaya belajar anak. Masing-masing gaya belajar anak memiliki keunggulan dan kekurangan. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan anak agar menikmati proses belajar mereka apapun pilihan gaya belajar anak. Secara umum ada 4 gaya belajar anak, yaitu yang pertama gaya belajar visual, auditori, taktil, dan kinestetik. Seperti apa masing-masing gaya belajar anak tersebut? Dan si kecil termasuk tipe gaya belajar yang mana ya? Yuk kita cari tahu. Gaya belajar yang pertama adalah auditori. Anak auditori cepat memahami dan mempelajari sesuatu hanya dengan mendengarkan. Gaya belajar anak ini cocok untuk mereka yang suka menghafal. Anak dengan gaya belajar auditori sangat mudah menyerap atau merekam apa yang mereka dengarkan, termasuk cerita, dan ia sangat mampu menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar auditori adalah 1. Mudah mengingat kata-kata dari cerita atau lagu yang didengarkan. 2. Dapat mengikuti arahan dengan mudah. 3. Mampu mengulangi frasa atau komentar yang didengarnya. 4. Senang dibacakan apapun termasuk buku cerita. 5. Sangat senang mengkomunikasikan ide-idenya secara verbal. 6. Sangat tertarik dengan kegiatan yang berbau diskusi atau debat. 7. Menikmati pola pembelajaran dengan anekdot atau menyukai seni musik. 8. Tidak tertarik membaca buku, namun senang jika dibacakan. 9. Sangat mudah menyerap informasi verbal meski kelihatannya ia tidak memperhatikan. Anak dengan gaya belajar auditori terkadang tampak cuek saat ada yang berbicara, namun di luar dugaan ia mampu mengulang informasi yang didengarnya. Kelemahan gaya belajar anak auditori. Sulit konsentrasi di tempat ramai. Anak dengan gaya belajar auditori membutuhkan tempat yang sangat tenang untuk dapat fokus, belajar, dan berkonsentrasi. Lalu bagaimana mengarahkannya? Ayah bunda sering-seringlah berkomunikasi, karena anak dengan gaya belajar auditori sangat senang mendengarkan. Semakin sering ayah bunda mengajak anak dengan gaya belajar auditori berbicara dan berdiskusi, semakin banyak informasi yang dia rekam. Yang kedua, sering-seringlah membacakan buku cerita atau bahkan dongeng karangan ayah bunda sendiri. Anak dengan gaya belajar auditori akan senang menceritakan kembali apa yang baru saja didengarnya. Yang ketiga, anak dengan gaya belajar auditori cenderung mudah menghafal lirik lagu. Karena itu ayah bunda bisa memutarkan lagu-lagu anak setiap hari untuk mengajarnya hal-hal baru. Misalkan lagu tentang warna, huruf, atau suara-suara hewan. Dengan begitu diharapkan tiap hari anak dengan gaya belajar auditori akan mendapatkan pelajaran baru lewat lagu-lagu yang didengarkan. Atau misalkan ayah bunda ingin Ananda menjadi seorang hafid atau hafidhah, maka silakan diperdengarkan murotal Al-Quran setiap hari. Seperti itu. Ajarkan nyanyian-nyanyian Islami atau lagu-lagu tentang hadis, sehingga anak-anak yang dengan gaya belajar auditori ini akan lebih cepat menghafal dengan seringnya dia mendengarkan. Karena anak dengan gaya belajar auditori memerlukan tempat tenang untuk dapat fokus belajar, maka ketika ia berhadapan dengan keramaian saat belajar, ibu dapat membantunya dengan memutarkan musik klasik yang lembut untuk mengimbangi suara-suara berisik di sekitarnya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa nih kesulitan mengkondisikan suasana sekitar Ananda itu biar tidak berisik, biar tenang gitu ya, maka imbangi dengan
berikan suara-suara klasik, suara-suara musik klasik yang memberikan efek menenangkan. Seperti itu ya Ayah Bunda. Yang kedua, gaya belajar anak visual. Anak dengan gaya belajar visual mudah menyerap informasi atau memahami sesuatu dengan melihat. Ia bisa memaksimalkan kemampuannya hanya dengan memperhatikan gambar-gambar atau apapun yang dilihatnya. Anak yang memiliki gaya belajar visual akan semangat jika diberi kesempatan presentasi menggunakan gambar-gambar. Mereka juga antusias dengan diagram-diagram atau mind mapping. Gaya belajar anak seperti ini juga cocok untuk mereka yang mempelajari bahasa dengan menggunakan simbol, seperti bahasa Mandarin, Jepang, atau bahasa Arab. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama adalah anak tersebut mudah terpesona dengan gambar-gambar, ilustrasi, tayangan televisi, atau video. Yang kedua, anak mudah mengingat cara orang melakukan sesuatu. Yang ketiga, sangat cepat mengenal bentuk, huruf, dan warna. Nah, kira-kira Ananda nih termasuk ciri-ciri yang ini apa enggak? Untuk kelemahan gaya belajar anak visual adalah harus tenang saat belajar. Lalu bagaimana mengarahkannya? Yang pertama, rangsang kemampuan anak yang memiliki gaya belajar visual itu dengan memberikan buku-buku bergambar. Kedua, bisa dengan diputarkan tayangan televisi atau video-video edukasi sehingga ia memperoleh topik-topik baru untuk dikembangkan dan dipelajari. Atau bisa juga dengan menunjukkannya lewat gerakan ketika mengajari anak dengan gaya belajar visual. Tujuannya tentu saja supaya dia lebih mudah memahami. Keempat, bisa dibuatkan kolase, agar mereka lebih tertarik. Yang ketiga, gaya belajar anak taktil. Anak yang memiliki gaya belajar taktil memahami atau mempelajari sesuatu dengan menyentuh. Ia harus merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang sedang dipelajarinya. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar taktil adalah anak itu menyukai objek yang memiliki tekstur dan ukuran menarik dan senang bermain balok. Lalu perlu merasakan dan menyentuh langsung saat mempelajari sebuah objek, termasuk untuk memahami gagasan-gagasan yang abstrak. Misalkan nih, untuk mengerti seberapa dinginnya sih? Dingin sekali itu. Anak dengan gaya belajar taktil itu merasa perlu sekali untuk menyentuh es batunya biar dia bisa merasakan, oh dingin, begitu. Kelemahan gaya belajar anak taktil. Kelemahannya adalah kesulitan mengikuti arahan untuk tugas-tugas yang kurang familiar. Lalu bagaimana cara mengarahkannya? Pertama, perkenalkan tugas-tugas atau benda-benda baru, kemudian biarkan si kecil dengan gaya belajar taktilnya itu mencobanya sendiri. Kedua, berilah si kecil benda-benda yang bertekstur menarik dan cukup kokoh untuk menopangnya berdiri sehingga dipegang secara intensif. Ketiga, berikan berbagai jenis puzzle atau table game. Selanjutnya bisa diajari si kecil membuat bentuk atau menulis huruf menggunakan jarinya di atas media pasir atau media tepung. Bisa juga dengan mengajarkannya membuat bentuk dari tanah liat. Jadi begitu. Kalau misalkan ayah bunda ingin mengajari anak yang memiliki gaya belajar taktil, bagaimana sih huruf A, huruf B, huruf C ini loh anak. Jadi ajarkan mereka menuliskannya di atas pasir. Huruf A. Jadi mereka memperhatikan, melihat juga merasakan bagaimana cara membuat huruf A. Oh, huruf A itu seperti itu. Begitu ya bunda. Yang keempat yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar anak kinestetik adalah gaya belajar anak yang melibatkan fisik maupun gerakan tubuh. Anak kinestetik cenderung tidak bisa diam ayah bunda. Ia senang belajar dengan melibatkan fisiknya, menggunakan tubuhnya saat mempelajari tempat-tempat maupun konsep baru. Anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya sangat suka
pelajaran olah tubuh seperti menari, olahraga, drama, atau yang sejenisnya. Jadi kalau ada anak di kelas yang nggak bisa diem, nggak bisa duduk manis, itu bisa jadi dia adalah anak dengan gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu pertama, anak senang bermain peran berdasarkan buku favoritnya atau menirukan kisah dengan gerakan-gerakan. Kedua, menikmati bermain di playground. Ketiga, selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik. Anak yang memiliki gaya belajar kinestetik itu suka sekali olahraga. Kelemahan gaya belajar kinestetik. Nah, kelemahannya adalah karena anak dengan gaya belajar kinestetik itu sangat suka bergerak, maka ia akan kesulitan jika harus belajar di kelas yang disuruh duduk manis kayak gitu, dia akan sangat kesulitan. Ia tidak akan tahan duduk lama-lama, mendengarkan guru menerangkan di depan kelas. Ia akan bergerak ke sana kemari yang tentu saja akan menyulitkan dirinya berkonsentrasi di kelas. Lalu bagaimana cara mengarahkannya? Saat membacakan kisah kepada si kecil dengan gaya belajar kinestetik, ayah bunda sebaiknya mengajaknya berpartisipasi dengan memintanya menirukan gerakan-gerakan seperti dalam kisah yang ayah bunda bacakan. Cara semacam ini akan membantunya lebih memahami dan mengingat kisah dari buku favoritnya. Atau juga bisa dengan cara jika ayah bunda ingin memperkenalkan hal-hal baru atau memberikan informasi baru pada anak dengan gaya belajar kinestetik, ayah bunda bisa mencoba menciptakan permainan-permainan gerakan. Misalkan ibu atau ayah menggambarkan huruf dengan kapur di teras rumah. Kemudian mintalah anak untuk melompat ke huruf yang ayah bunda bikin. Misalkan ibu bikin huruf A, B, C gitu ya. Kasih tahu, nah ini A, ini B, ini C. Sekarang coba kamu lompat ke huruf A gitu. Coba sekarang huruf C, kamu lompat ke huruf C dan seterusnya. Itu cara mengajarinya. Selanjutnya bisa juga mengajak anak dengan bermain peran kayak gitu ya. Dan pesannya adalah bersabar ya dengan anak kinestetik ayah bunda. Jangan emosi ketika si kecil tidak bisa duduk manis sebelum satu buku yang dibacakan atau yang dipelajari selesai habis. Memang anaknya nggak bisa diem ya. Tapi setiap gaya belajar itu tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Maka kita sebagai orang tua tugasnya selain mengidentifikasi anak kita itu termasuk gaya belajar yang apa sih, selanjutnya kita harus bisa memahami kalau anak saya ternyata tipenya ini nih, jadi saya harus mengarahkannya ke sini begitu. Jadi kalau ayah bunda sudah tahu tipenya gaya belajar Ananda, maka akan sangat mudah bagi ayah bunda untuk mengarahkan bagaimana Ananda harus belajar. Begitu ya ayah bunda, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk ayah bunda pada umumnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.